Hai gengs, balik lagi bareng gue, Yozar dalam FL Studio Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas mengenai template yang ada di FL Studio dan bagaimana cara mengelolanya. Oke, kita buka dulu ya FL Studio 20. Agak pelanin dikit ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan template? Template itu adalah semacam pola. Nah, kalau yang ini kan, nah ini ada 4 instrumen ya, kick, clap, head, dan snare. Itu adalah pola atau template default atau dasar yang sangat basic ya, sangat dasar dari FL Studio. Selain pola basic ini, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan template atau pola-pola lain yang sudah disediakan oleh FL Studio. Gimana caranya mengaktifkannya? Yaitu di file, kemudian di sini ada new from template. Ini ada beberapa kategori ya. Ada advance. Nah, advance itu yang tingkat lebih lanjut sebenarnya ya. Seperti misalkan kalian ingin membuat lagu breakbeat, chill out, dan lain sebagainya itu si FL Studio itu udah ngasih pola-pola yang di dalamnya ada instrumen-instrumen yang terkait yang ada hubungannya sama genre tersebut. Misalkan breakbeat ya, kita coba cek ya breakbeat. Ini nggak usah di save, no. Nah, ini ada informasinya tentang ini, ada mixer routing, ada placeholder channels, ada color coding, ini pewarnaan ya. Nah, di sini ada berbagai macam nih. Misalkan ini suara drum nih, kita coba aktifkan. Nah, ada additional drums, berarti ini tambahannya ya. Sorry, ini kenceng banget. Sub ini lebih ke oscillator ya, bisa untuk bunyi-bunyi tambahan. Ada bass dan lain sebagainya. Ini adalah template atau pola yang sudah disediakan oleh FL Studio. Selain advance ada minimal, ada other, yang lain-lain. Performance berarti untuk tampil, seperti kalian misalkan memiliki launchpad, memiliki mesin dan lain sebagainya. Dan untuk utility ada kaitannya sama dengan mixing ya, ada SFX transition, drum mix dan lain sebagainya. Nah, oke. Ini adalah cara mengaktifkan atau menggunakan template yang sudah ada. Nah, kalau misalkan kalian ingin default dari template ini saat menjalankan FL Studio berubah, nah itu bisa juga nih. Kalau seperti ini kan udah di otak-atik ya. Kita misalkan keluar, exit. Ini nggak usah di save. Oke, tadi kan saat kita milih template, nah itu kita kan udah ganti ya, ganti menjadi breakbeat. Nah, saat kita akan mengopen atau bikin project baru atau mengaktifkan baru FL Studio, itu dia akan menggunakan template terakhir yang kita gunakan tadi gitu. Nah, misalkan tadi kan breakbeat ya, jadinya seperti ini. Nah, yang aktif seperti ini lagi. Nah, kalau misalkan kalian ingin berikutnya project baru, tidak menggunakan template yang ini tapi yang basic, ya udah ke file, new from template, minimal. Nah, di sini ada misalkan basic ya, basic yang tanpa efek limiter, nggak usah di save, no. Nah, ini udah kita ketik nih, kita play misalkan. Kita batal tapi kita ingin memulai project baru lagi, kita file new, dia akan seperti ini lagi. Nah, seperti ini. Nah, saat kalau kita close nih, nah kita jalankan lagi, yang akan muncul adalah, kita cek ya, yang muncul yang 4 ini. Nah, oke, tadi udah tahu ya, kalau misalkan kita pertama mengganti template, nanti kalau FL Studio-nya kita exit, kita keluarkan, nanti akan muncul template sesuai yang sudah kita ganti. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita misalkan bikin template sendiri? Jawabannya iya. Nah, misalkan yang saya pengen seperti ini nih, kita kasih plug inside terus, kemudian packs-nya, drums-nya, kicks-nya yang ini, terus nggak mau pakai clap, di delete, terus tapi mau pakai toms. Nah, ini misalkan ini mau gue pakai atau gue bikin sebagai template untuk kayak musik-musik etnik gitu ya.
Jadi dari sini kita file, save as. Nah, tapi tempat penyimpanannya nggak bisa sembarang, nggak bisa di documents, nggak bisa di pictures atau yang lain-lain atau di partisi lain. Nah, kalau mau dijadikan template, nah itu harus masuk ke defaultnya, folder defaultnya dari template itu di documents, kemudian image line, kemudian FL Studio, projects, template. Nah, misalkan mau dikasih nama ethnic user, misalkan seperti ini. Oke, sorry, ini kurang H, ethnic. Save. Nah, kita mainkan, ini bisa nih. Oke, seperti itu contohnya. Nah, kalau kita file new, yang muncul adalah yang masih yang lama. Kenapa masih yang lama? Karena ini belum tersimpan. Nah, kalau pengen tersimpan menjadi template, open dulu ke ethnic user, open, oke. Udah, dari sini kita exit aja. Nah, ini harus programnya harus di restart dulu gitu. Kita jalankan programnya FL Studio 20. Oke, yang muncul loh kok balik lagi basic ya. Kenapa bukan yang tadi? Karena kita belum mengaktifkan template-nya. Nah, itu harus dari sini dulu. File new from template. Nah, itu baru dia muncul di sini nih, ethnic user. Nah, kalau kali ini kita file new, dia udah bisa nih. Nah, udah sesuai nih. Kita close nih, coba ya. Kita jalankan lagi. Nah, udah bener kan? Udah sesuai dengan template yang baru. Nah, misalnya kita bosen nih. Kita bosen agar template atau pola yang kita bikin tuh hilang, dihapus gitu. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya mau ganti pakai cara tadi aja ya. Misalkan gampangnya itu minimum, misalkan basic aja. Nah, ini udah default yang tadi. Tapi kita ingin yang ini hilang. Nah, gimana caranya? Ya, mau nggak mau kita harus lewat Explorer. Lewat Explorer, nah ini ke document, kemudian image line, lalu FL Studio, project, template. Nah, ini di delete, dihapus. Nah, dari sini kita jalankan programnya FL Studio. Nah, dia udah balik lagi ke pola yang basic. Di sini misalkan file new, nah udah nggak ada pilihannya tadi. Oke, demikian ya sekilas mengenai template atau pola di FL Studio dan bagaimana pengelolaannya. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan ke channel gue ini untuk tahu video-video gue selanjutnya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya. Kemudian like, sukai video ini. Kalau mau kasih komentar atau nanya boleh. Lalu juga sebarkan, share ke semua teman saudara siapapun yang kalian kenal maupun tidak kenal juga nggak masalah. Thank you, bye-bye.